Hey Yotsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Pertarungan Onigashima menuju babak akhir. Sang Yonko Kaido dan juga Shogun sekarang yaitu Kurozumi Orochi harus menerima karma mereka atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama 20 tahun lamanya terhadap penduduk Wano Kuni. Kali ini hukuman tersebut akan langsung dilayangkan oleh hantaman keras dari sang tangan Dewa Kera. Di sisi lain ada juga samurai terkuat di Wano Kuni untuk saat ini yang sudah muncul dan masuk ke dalam pertarungan. Siapa lagi kalau bukan Denjiro yang begitu juga akan memberi pelajaran Orochi terhadap ulahnya. Nah jadi, membuka Luffy dan juga Denjiro ini akan menangani kekuatan terakhir dari dua orang yang berkuasa untuk saat ini di Wano Kuni. Minggu ini kita dikejutkan lagi dengan isi dari One Piece chapter 1048 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adanya bentuk akhir dari Kaido yang dimana dia sudah berubah ke dalam wujud naga api raksasa. Belum lagi kejutan besar lainnya, yaitu Luffy yang akhirnya mengeluarkan teknik terbarunya lagi, dan kali ini teknik dari sang Dewa Kera muncul di hadapan Kaido. Itu pun bersiap untuk mengakhiri ini semua. Pertarungan mereka kali ini dikatakan sudah mencapai klimaks dan satu dari mereka akan menjadi pemenang dalam pertempuran di Onigashima ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1048 kita kali ini diberi judul 20 tahun. Judul ini langsung merujuk ke dalam situasi yang dialami oleh Pulau Wano Kuni selama 20 tahun lamanya, yang dimana selama ini tidak ada satupun orang yang bisa untuk mengambil alih Pulau Wano Kuni dari kekuasaan Orochi dan juga Kaido di sana. Diperlukan 20 tahun lagi lamanya untuk menunggu orang yang dikatakan oleh Kozuki Oden bahwa ada satu orang yang akan membebaskan semua penduduk Wano Kuni dari kesengsaraan yang mereka rasakan sekarang. Dan orang itu tentu saja pada masa ini adalah Monkey D. Luffy yang sedikit lagi akan membalaskan dendam seluruh masyarakat Wano Kuni terhadap kekejaman yang selama ini dilakukan oleh Orochi dan juga Kaido. Tepat sekali, para penduduk kali ini sudah melepaskan kotak lentera langit mereka guna untuk menjawab doa mereka yang selama ini mereka katakan. Yip, doa-doa tersebut akan langsung dikabulkan oleh sang dewa saat ini. Chapter 1048 kita kali ini mendapatkan kembali sampul cover yang dimana cerita terhubung dari sampul sebelumnya. Sebelumnya terlihat ada dua bayangan yang masuk untuk menyusup ke Pulau Whole Cake. Nah tentu saja sekarang ketahuan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga dari Germa sendiri, yaitu Vinsmoke Ichigo dan juga Vinsmoke Reijo. Mereka berdua diketahui langsung oleh Broly yang menggunakan teknik cerminnya. Dia pun memberitahu saudara yang lainnya bahwa ada penyusup di sana. Dia adalah Crowlet Cracker. Yep, apakah akan ada pertarungan kembali di Pulau Whole Cake yang memperebutkan nasib Neji dan juga Yonji? Halaman pertama memperlihatkan situasi yang berada di luar Pulau Onigashima. Di sana terdapat Momonosuke dan juga Yamato yang melihat pertarungan dari Luffy dan juga Kaido sedang berlangsung. Momonosuke berkata, dia berteriak, "Singkirkan Onigashima!" Luffy, tunggu, aku tidak bisa melakukan ini. Kemudian di sana terdapat penjelasan bagaimana Toki mengatakan bahwa 20 tahun lagi dari sekarang, Momonosuke ini harus membangun kembali klan Kozuki dari awal. Di sini pun terlihat Momonosuke yang masih tampak cemas melihat Pulau Onigashima yang masih menjadi masalah besar baginya. Kemudian berlanjut ke panel lain yang memperlihatkan bagaimana Kaido dan juga Luffy kembali membicarakan sesuatu. Kaido berkata, aku mengerti bagaimana ini terjadi. Aku tentunya menerima ini semua. Hai topi jerami, tahukah kau bahwa 20 tahun yang lalu pahlawan bangsa ini dibakar sampai mati? Halaman selanjutnya pun memperlihatkan lanjutan dari chapter terakhir, yaitu chapter 1047 yang memperlihatkan kepalan tangan raksasa dari Luffy yang mencoba untuk memukul naga dari Kaido. Namun tiba-tiba terlihat mulut dari naga Kaido aneh yang dimana mulut dari Kaido terlihat api yang meluap-luap layaknya memunculkan magma. Yep, ternyata benar, Kaido menggunakan teknik terbarunya, yaitu mode naga api alias Great Dragon Torch. Kaido merubah dirinya menjadi naga api raksasa yang dimana seluruh tubuhnya diselimuti oleh api yang sangat amat panas. Jadi apapun yang disentuh oleh naga ini menjadi meleleh. Kaido pun berkata, sejak awal pahlawan bangsa ini dibakar, tanah ini pun menjadi tanahnya para penjahat. Inilah pahlawan yang telah mereka tunggu-tunggu selama 20 tahun. Luffy pun di sini mencoba untuk melarikan diri dan menjauh dari tempat Kaido berada. Dia berupaya tidak mau untuk mendekat ke arah sana karena jika itu terjadi, maka dia akan meleleh dan seketika akan hilang karena api milik Kaido ini. Kaido bersiap kembali menggunakan teknik yang bernama Dragon Essence. Dia berkata, apa yang kalian sebut haki, kami di sini di Wano menyebutnya Ryuo. Luffy pun lantas menjawabnya, kakek Hyo sudah mengajariku cara memukul tanpa menyentuhmu. Aku akan mengirimkanmu langsung ke dasar neraka. Kemudian Luffy langsung menggunakan teknik terbarunya lagi, dan kali ini nama dari teknik ini adalah Bajrang Gun. Kaido tentu tidak tinggal diam melihat itu terjadi. Dia pun kembali menggunakan teknik terbarunya lagi dalam mode api naganya, Flaming Bagua.
Benturan dari serangan mereka berdua ini menyebabkan langit yang berada di Onigashima yang sebelumnya gelap gulita menjadi terang karena gesekan dari Hosoku Haki yang mereka miliki. Kita lanjut ke halaman berikutnya yang memperlihatkan Usopp sedang bersama dengan beberapa Akazaya. Usopp berkata, "Maaf telah menjatuhkanmu, Kin dan juga Kiko. Apa kalian mesti bernafas? Kalian tidak harus mati di sini." Sementara itu samurai yang berada di sana juga meminta pertolongan dari Luffy untuk cepat mengalahkan Kaido sekarang juga. Kemudian setelah itu akhirnya flashback kecil pun dimulai. Flashback ini memperlihatkan bagaimana kejadian yang terjadi 20 tahun yang lalu, tepat pada saat kastil Oden terbakar. Kita bisa melihat bagaimana semua daripada Akazaya 9 kabur setelah Oden yang direbus hidup-hidup di kuali yang sangat besar tersebut. Kawamatsu berkata, semuanya tidak akan berakhir tanpa mengalahkan Kaido. Salah satu bawahan Kaido berteriak, "Para pengikut Oden telah melarikan diri. Tangkap semuanya dari mereka." Para Akazaya di sini terlihat menjauh dari Oden dan menangis meninggalkan tuannya. Kemudian tiba-tiba terjadi sebuah tembakan dan para Akazaya sempat terhenti mendengar suara tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa si brengsek sudah mengeksekusi Oden dengan cara menembakkan sebuah peluru tepat di kepala Oden yang sedang direbus di kuali besar tersebut. Kinemon berkata, "Lari, jangan melihat ke belakang." Sementara itu si ompong brengsek najis Orochi pun mengatakan sesuatu. Para samurai ini hanya bisa menuju ke satu tempat. Itu adalah di Kuri. Mereka berlari untuk melindungi Momonosuke. Kaido pun lantas meresponnya. Jadi dia punya anak. Baik, aku akan segera menyelesaikan hal ini. Lantas beralih ke halaman selanjutnya yang memperlihatkan warga Wano Kuni yang tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Kemudian mereka melemparkan kata-kata kasar kepada Kaido dan juga Orochi. "Hentikan, bukankah kau sudah cukup menyakiti Kozuki?" Kaido berkata, "Menyingkirlah dariku." Orochi punya dialog juga. "Kau punya izin untuk menembak siapapun yang berani menentang Shogun." Kemudian Orochi pun terlihat menanyakan kabar dari istri Oden yang masih belum terlihat kepada bawahan dari Kaido. Bawahan Kaido menjawabnya, "Kami telah mengkonfirmasi kematiannya di kota Bakura. Dia adalah satu-satunya yang berhasil keluar dari kastil." Orochi pun terlihat senang. Ia berkata, "Dengan ini akhirnya kita selesai dengan klien Kozuki." Kemudian kita bisa melihat 4 sosok yang menjadi daimyo di Wano Kuni. Salah satunya adalah Tonoyasu dan 3 yang lainnya adalah orang yang bersama dengan Yamato pada waktu kecil di gua. Salah satunya adalah Shimotsuke Oshimaru. Orochi berkata kepada para daimyo, "Hei daimyo, silakan pilih. Apakah kalian akan membantuku membuat negara Wano kami menjadi tempat yang lebih baik? Ataukah apakah kalian akan bertarung denganku?" Mendengar hal ini, para samurai di sana pun sangat marah mendengar kata-kata dari Orochi tersebut. Mereka berteriak dengan sangat amat lantang. "Pertanyaan bodoh, jawabannya sangat jelas. Kozuki adalah satu-satunya shogun kami. Mari kita selesaikan semuanya." Mendengar hal tersebut, Orochi tentunya tertawa terbahak-bahak. "Hei, kalian sangat lemah dan sekarang kalian menyebut diri kalian samurai." Sementara itu Kaido pun menggunakan bolo berat miliknya untuk mengacak-acak kastil di sana menjadi hancur lebur. Samurai berkata, "Sialan, jika saja dia tidak memiliki Kaido yang mendukungnya. Siapa yang takut dengan orang bodoh itu?" Kemudian di satu sisi ada beberapa samurai yang mencoba untuk menenangkan para samurai yang lainnya. Kita lanjut lagi. Kemudian salah satu bawahan dari Kaido mengatakan sesuatu, bahwa pemuda manapun yang bisa bekerja, seluruh negeri akan dikhususkan untuk pembuatan senjata. Di sisi lain banyak warga yang meminta pertolongan. Ada beberapa keluarganya yang terpisah dari mereka. Semua penduduk yang bisa bekerja dipaksa dibawa oleh bawahan Kaido untuk dijadikan budak. Selanjutnya panel lain memperlihatkan bahwa bajak laut binatang buas sedang berkumpul. Mereka mengatakan bahwa jika kalian ingin hidup di lain hari, maka bekerjalah kepada kami. Tidak akan ada bala bantuan yang menghampiri kalian. Ini adalah negara yang terisolasi. Kemudian beraninya ada salah satu samurai yang menjawabnya, "Musim dingin akan datang, musim yang sangat amat panjang. Kita semua percaya dengan kata-kata dari Lady Toki." Kemudian Orochi pun menjawabnya, "Lihat Kaido, orang-orang serakah itu telah meletakkan mundur mereka pada sisa Smile. Betul sekali, kalian semua harus mengikuti contoh kota Ebisu. Tidak peduli apakah perutmu yang keroncongan ataupun keluargamu yang sekarat, kalian semua akan hidup dengan senyum cerah di wajah kalian. Itu yang cocok untuk sampah sepertimu." Kemudian kita pun kembali ke masa sekarang yang dimana memperlihatkan panel posisi dari Kozuki Hiyori dan Kurozumi Orochi berada. Orochi berkata, "Dasar bajingan, Komurasaki, aku akan membawamu bersamaku. Jangan meremehkan kebencian dari Kurozumi. Mari kita minum bersama di akhirat nantinya." Sesaat itu ular yang berlumuran api tersebut ingin menerkam Hiyori. Namun tiba-tiba saja ada samurai yang berhasil untuk menolong Hiyori pada saat itu. Orang tersebut adalah salah satu Akazaya terakhir yang merupakan samurai terkuat di Wano Kuni untuk saat ini. Dia adalah Denjiro.
Terlihat kepala Orochi pun tertebas dan jatuh berlumuran darah di tanah. Sementara itu, Kozuki Hiyori pun aman dalam dekapan dari Denjiro. Gambaran ini pun mengingatkan kita kembali bagaimana Kyoshiro, yang adalah nama alias dari Denjiro terdahulu yang mencoba untuk menebas Komurasaki pada saat dia diperintah oleh Orochi. Di sebelah panel itu pun memperlihatkan bagaimana orang-orang dari ibu kota bunga sudah melepaskan lentera harapan mereka ke langit. Mereka berdoa agar penduduk Wano Kuni bisa terbebas dari keterikatan yang selama ini membelenggu mereka dalam 20 tahun lamanya. Yup, kita pun sampai di akhir chapter 1048. Halaman terakhir pada chapter 1048 ini pun ditutup dengan benturan dahsyat dari hantaman keras tubuh dari Luffy dan juga Kaido yang diselimuti dengan haus Kohaki, menyebabkan area di sekitar tempat mereka berada mengeluarkan efek petir yang sangat amat banyak. Itu pun menyebabkan langit gelap gulita menjadi sangat terang. Overall, chapter kali ini banyak merangkum mengenai pertarungan lanjutan di Onigashima, di antaranya pertarungan dari Luffy dan juga Kaido, lantas ke poin pertarungan dari Denjiro dan juga Orochi. Memang yang tersisa hanya 2 pertarungan ini saja yang akan menjadi penentu nasib dari penduduk Wano Kuni beserta dengan para aliansi samurai untuk mewujudkan keinginan dari Kozuki Oden 20 tahun yang lalu untuk membebaskan negeri Wano Kuni dari tahta Orochi dan juga Kaido. Eiichiro Oda tentunya sudah sangat men-setup cerita ini sebelumnya dan berakhir kepada Luffy dan juga Denjiro sebagai penentu pertempuran untuk terakhir kalinya. Luffy yang tentunya berada pada sisi bajak laut untuk menjatuhkan seorang Yonko, dan Denjiro pada sisi samurai sebagai orang yang akan membalaskan dendam klan Kozuki. Dengan melanjutkan cerita pada chapter ini, Tamagon menduga bahwa ada kemungkinan besar 3 chapter ke belakang akan menjadi klimaks dari pertarungan Luffy dan juga Kaido yang akan menentukan satu orang pemenangnya. Nah, sebelum Kaido ini kalah, pasti tentunya ada flashback yang terjadi. Nah, bisa saja di chapter berikutnya akan terjadi flashback mengenai kisah masa lalu dari Kaido, maupun bisa jadi kisah masa lalu dari Orochi. Kemudian kita akan membicarakan sedikit mengenai bagian yang menarik pada chapter ini, yaitu pukulan Bajrang dari teknik terbaru milik Luffy. Bagi yang belum mengetahui, Bajrang ini dikenal sebagai perwujudan Hanuman yang sangat amat kuat. Dia adalah salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu, sekaligus tokoh protagonis dalam wiracarita Ramayana yang paling terkenal. Dia adalah seorang kera putih dan merupakan putra dari Batara Bayu dan juga Anjani. Dia bisa mengangkat gunung Everest dengan satu tangan. Dia tidak pernah bisa dikalahkan atau didominasi. Dia itu abadi, bahkan dengan hanya menyebut namanya sekali saja, itu pun bisa mengusir roh jahat, hantu, dan kejahatan lainnya. Nah, menariknya di sini, Bajrang ini adalah seekor kera putih yang dimana bisa jadi Eiichiro Oda memberikan teknik ini tentunya bagaimana Dewa Nika yang mempunyai perawakan dominan dengan warna putih. Bagaimana jika semisal teknik dari Bajrang ini tidak hanya terfokus kepada pukulan seperti yang Luffy perlihatkan pada chapter ini. Bisa saja akan ada teknik yang lainnya yang menyerupai kemampuan dari Bajrang ini. Nah, semisal bisa saja Luffy yang akan merubah penampilannya menjadi layaknya Bajrang. Bukan apa-apa, Tamagon mencoba mencari tahu seluk-beluk mengenai Dewa Bajrang dalam mitologi Hindu ini. Tamagon mengutip langsung dari Wikipedia. Ada hal yang sangat menarik yang Tamagon temukan di sini. Pada saat Bajrang atau Hanuman ini kecil, ia mengira matahari adalah buah yang bisa dimakan. Kemudian buah itu terbang ke arahnya dan dia pun memakannya. Eits, mengapa proses ini terlihat sangat amat sama dengan apa yang kita temukan pada saat Luffy waktu dia masih kecil? Luffy mengira buah-buah iblis Gomu Gomu no Mi ini bisa dia makan. Dan menariknya, buah iblis Gomu Gomu no Mi yang kita ketahui memang adalah buah iblis tanda petik matahari. Akibat tindakan ini, Dewa Bayu pun terlihat sangat aman marah, namun di sisi lain itu menjadikan makhluk bumi menjadi lemas. Akhirnya Dewa Bayu pun menghentikan kemarahannya dan Hanuman diberi hadiah melimpah ruah. Menariknya, Dewa Brahma dan juga Dewa Indra memberi anugerah bahwa Hanuman akan kebal terhadap senjata, serta kematian akan datang hanya dengan kehendaknya sendiri. Maka dari itu, Hanuman menjadi makhluk yang abadi. Kenapa ini benar-benar sama lagi dengan apa yang Luffy rasakan saat ini? Dia tentunya kebal dari segala senjata, itu efek dari kemampuan tubuh karetnya yang bisa mengeras dan tidak bisa dilukai dengan senjata. Tambahan lagi, kematian akan datang hanya dengan kehendaknya sendiri. Ini pun lagi-lagi sama dengan apa yang terjadi di chapter kemarin, yang memperlihatkan detak jantung dari Luffy sudah mulai melemah saat dia terkena pukulan telak dari Kaido. Namun, dia bisa bangkit lagi dengan cara mengatur ritme jantungnya, dan bahkan baru-baru ini dia pun bisa kembali pulih normal sedia kala, bahkan staminanya kembali normal. Dikarenakan juga buah Hanuman ini menjadi makhluk yang abadi, seperti memang akan persis dengan apa yang dialami Luffy pada saat ini. Kita tentunya masih belum mengetahui efek samping maupun kekurangan dari buah iblis milik Luffy ini. Jadi tentunya bisa kita sebut bahwa Luffy ini tanda petik abadi. Eits,
Satu lagi, Dewa Bayu adalah ayah dari Hanuman. Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Bayu memiliki kekuatan layaknya bisa untuk mengendalikan cuaca ataupun angin. Jadi tentunya juga sangat persis dengan apa yang dirumorkan dengan Monkey di Dragon. Dragon dirumorkan mempunyai kekuatan yang bisa untuk mengendalikan angin. Jadi teman-teman rasa masih ada kans yang besar untuk teknik Bajrang ini bisa berevolusi lagi. Dan kemungkinan penampilan dari Luffy pun akan berubah. Apalagi dengan embel-embel marga Monkey yang disematkan di awal nama dari Luffy. Kata Monkey pada nama Luffy sangat amat mencurigakan bukan? Dan patut untuk dipertimbangkan bahwa memang Bajrang bisa saja menjadi acuan mode selanjutnya dari penampilan Luffy ini. Seperti misalnya Snake Man, Tankman, dan juga Bonchman. Bajrang bisa jadi nantinya menjadi mode selanjutnya dari Gear 5 milik Luffy. Sementara itu, tidak terlepas juga dengan bagaimana Eiichiro Oda sangat amat menjadi penggemar berat dari Dragon Ball, yang dimana pemeran utamanya berhasil merubah dirinya menjadi seekor monyet besar raksasa. Yep, jadi mungkin itu saja yang bisa aku jabarkan dan review mengenai chapter terbaru kita, yaitu chapter 1048. Ingat, untuk minggu depan chapter rilis ya, alias tidak akan libur. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagot, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.